You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Benar ya Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di tengah gelapnya dunia ini, kami diarahkan oleh firman-Mu untuk bukan hanya menjadi orang-orang yang memahami kebenaran-Mu, tetapi juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami bersama-sama akan membuka firman-Mu sore hari ini. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar. Tuhan, kami mohon kiranya sekali lagi, kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore. Ini saya panggilnya Om, Tante, Opa, Oma, saudara semua yang boleh berkumpul di ruang virtual ini. Kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Walaupun ini melalui Zoom, makanya ini namanya berzumpa sebenarnya ya. Tetapi kita kembali bersyukur bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kita boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, beribadah syukur bersama. Tema Natal Persekutuan Gereja Indonesia dan juga Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2021 adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sedemikian jauh firman Tuhan, kiranya kita yang berbahagia bukan hanya membacanya, tetapi yang merenungkannya dan juga melakukan dalam hidup kita. Tanggal 25 Desember yang lalu sudah kita lewati. Ini adalah Natal kedua kita di tengah-tengah masa pandemi. Bahkan tahun 2022 sudah kita masuki. Dan sebentar lagi kita masuk tahun baru Imlek ya. Nah, ini semua gabung hari ini sama-sama. Selamat Natal, selamat tahun baru, selamat menyambut Imlek. Nah, mungkin kalau kita kembali merenungkan firman Tuhan tentang Natal, maka pertanyaannya, hal apa yang biasanya orang ingat ya pada waktu merayakan Natal? Apakah kita hanya ingat Santa Claus, kue Natal, kado-kado? Ini semua tentunya tidak kita tolak. Kekristenan, kita tidak menolak kemeriahan Natal. Tetapi jangan sampai kita kehilangan esensi Natal. Karena kalau kita ingat, seorang hamba Tuhan pernah menuliskan sebuah artikel dan dia berkata begini, mungkin kalau Yesus ikut Natal kita sekarang, Yesus akan terbengong-bengong kagum. Kalau Yesus boleh bertanya, mungkin Yesus tanya, apa hubungannya semua ini dengan saya? Apa hubungannya Yesus sama Santa Claus, anak basudara? Tidak ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat kemeriahan Natal, tidak kita buang, kita nikmati, tetapi jangan sampai kehilangan makna esensi dari Natal. Natal artinya lahir. Dan siapakah yang lahir pada waktu Natal? Bukan Santa Claus, bukan Frosty the Snowman, tetapi Yesus Kristus. Christmas is Jesus' birthday. Maka pertanyaannya begini,
Apa yang paling penting waktu kita merayakan Natal? Di dalam bahasa Inggris dikatakan demikian, what is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first 6 letters. C-H-R-I-S-T. Christ. Bayangkan Christmas without Christ. Tinggal Mas, ya. Ini bukan perayaan mas-mas, begitu ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan, ajaran Yesus seringkali diidentikan dengan ajaran cinta kasih. Love. Dan tema kita bicara cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sebelum kita bicara bagaimana menggerakkan persaudaraan, maka mari kita lihat dulu cinta kasih Kristus itu seperti apa. Karena kalau kita mau meneladani cinta kasih Kristus untuk menggerakkan persaudaraan, dan saya pikir termasuk di dalam rukun Nangoi ini, maka kiranya kembali firman Tuhan hari ini boleh menjadi refleksi bagi kita. Sudahkah kita meneladani cinta kasih Kristus? Firman Tuhan hari ini dalam 1 Yohanes 4, 2 ayat saja, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Maka dituliskan demikian, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dunia berbicara kasih, maka menarik sekali dunia juga punya konsep tentang kasih. Dunia punya konsep tentang cinta. Tetapi mari kalau kita mempelajari apa yang firman Tuhan sampaikan, perhatikan ayat 10 ini. Dikatakan bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah kasih. God is love. Kasih itu dimulai dari Allah. Itu juga yang ditulis di 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Perhatikan kalimat ini. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Jadi kalau kita mau belajar tentang kasih, kita mau belajar tentang apa itu kasih, belajar dari Allah. Because God is love. Bukan belajarnya dari drama Korea, ya, bukan itu untuk belajar kasih. Mereka punya konsep kasih. Ada lagi sekarang ada sinetron, ya, Ikatan Love, Ikatan Cinta. Banyak orang belajar cinta, apakah seperti Aldebaran kepada Andin. Nah, Om Tante, Saudara semua, kita mau lihat bagaimana Allah adalah kasih adanya. Menarik sekali jika memperhatikan bukti kasih Allah adalah Allah memberikan anaknya. Bukti kasih Allah adalah Allah memberikan anaknya. Peristiwa Natal mengawali cinta kasih Allah yang memberikan anaknya. Dan jangan lupa Yesus tidak hanya lahir, dia bertumbuh besar, dia melayani, dia menderita, bahkan mati dan bangkit, naik ke surga dan janji akan datang kedua kali. Natal tidak terlepas dari Jumat Agung, dari Paskah, dari kenaikan. Ini semua rangkaian karya kasih Allah kepada dunia. Dan apa yang menarik jika kita perhatikan? Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ketika Rasul Yohanes berbicara tentang kasih Allah, perhatikan baik-baik. Rasul Yohanes tidak sedang mendefinisikan kasih Allah. Dia tidak berusaha menjelaskan secara definitif apa itu kasih Allah. Tetapi perhatikan ketika menjelaskan tentang kasih Allah, Rasul Yohanes menunjuk kepada sebuah tindakan
kasih. Inilah kasih Allah. Bukan dikasih penjelasan seperti di kamus, kasih adalah kata sifat, oh tidak. Tetapi yang digambarkan di sini, kasih adalah Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Ayat 10, inilah kasih itu. Sekali lagi bukan definisi yang diberikan di sini, tetapi ditunjukkan kepada satu tindakan kasih, yaitu Allah telah mengutus anaknya. Jadi waktu kita mempelajari ayat-ayat ini, menarik sekali kalau Bapak Ibu Saudara mempelajari apa yang Rasul Yohanes sampaikan. Maka dalam tulisan-tulisan Yohanes, baik itu kitab Injil Yohanes maupun juga surat-surat Yohanes, hampir setiap kali berbicara kasih, Yohanes tidak memberikan definisi, tetapi dia menunjuk kepada apa yang Allah lakukan dengan mengutus anaknya yang tunggal. Demikian juga kalau kita ingat ayat yang terkenal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apakah diberikan definisi? Tetapi ditunjukkan kepada Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena itu saya sepakat dengan almarhum pendeta Billy Graham dalam satu khotbahnya menyatakan Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, "Aku mencintaimu." Bapak Ibu Saudara, mau melihat kasih Allah? Lihat, pandanglah salib itu. Di situ nyata betul kasih Allah. Karena itu dalam kalimat yang menarik, seorang pendeta yang lain bernama John Stott, ini sulit diterjemahkan karena ada permainan kata yang indah di dalam bahasa Inggris. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Mau tahu kasih itu apa? Bukan lihat di kamus, tapi lihatlah di Bukit Kalvari ketika Allah memberikan anaknya. Kalau generasi sekarang, anak cucu kita kalau ditanya, apa itu love? Semua jadi Korea, langsung tangannya begini ya. Sarange, sarange ya. But this is not love. Di dalam Alkitab, this is love. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus adalah anaknya yang tunggal dan perhatikan tujuannya. Ayat-ayat yang kita baca tadi menjelaskan apa tujuan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan yang saya garis bawahi. Supaya kita hidup olehnya. Mengapa Allah mengaruniakan mengutus anaknya? Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini tujuan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dia memberikan nyawanya supaya kita yang tadinya mati dalam dosa boleh hidup. Supaya kita yang adalah seteru-seteru Allah boleh diperdamaikan dengan Allah di dalam karya Kristus. Dengan pengorbanannya di kayu salib, Yesus ingin menyatakan kepada kita, "Aku mengasihimu." Bapak Ibu Saudara mau mengasihi sesama, pakai kasihnya siapa? Kasihnya Yesus itu kasih yang tidak berorientasi pada diri. Ketika dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus datang ke dalam dunia mati bukan buat dirinya, tapi buat kita. Kadang-kadang manusia, kita mengasihi itu selalu ada maunya. Saya mengasihimu supaya saya dapat sesuatu. Jadi bukan untuk yang dikasihi, tetapi justru untuk yang mengasihi. Itu bukan kasih. Karena itu kalau kita bandingkan dengan kasih dunia itu hanya perasaan. Tetapi kasih yang Kristus tunjukkan di kayu salib itu adalah komitmen. Love is not only feeling. Tentu di dalam kasih ada feeling, ada emosi. Tetapi love is more than feeling. Love is commitment. Komitmen untuk tetap mengasihi meskipun lagi tidak senang, ya. Berasa tidak senang, ya bukan berhenti mengasihi. Kalau kasih itu perasaan, kalau saya nggak senang, saya stop mengasihi. But love is commitment. Kasih itu tidak egois. Bukan mengasihi supaya saya dapat sesuatu. Itu yang kasih dunia tunjukkan.
kasihnya bukan mengasihi. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada yang bilang begini, katanya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu? Apa itu kasih? Misalnya saya punya botol ini, apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Love is not taking. Kasih itu apa? Kasih ya kasih. Bukan mengharapkan sesuatu. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking. Itu ngerampok namanya. Love is giving. Dan Allah mengaruniakan anaknya bagi kita. Kasih dunia terbatas, kasih Allah kekal. Karena itu kalau kita perhatikan, mau belajar tentang kasih, lihat di kayu salib. Lihatlah kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang aktif. Bukan menunggu, tunggu dulu manusia mulai baik baru saya mengasihi. Bahkan waktu kita masih berdosa, kata Roma 5 ayat 8. Bahkan waktu kita masih berdosa, Allah memberikan anaknya. Kasih yang aktif, kasih yang inisiatif, kasih yang nyata, bukan wacana, bukan konsep, bukan teori. Dan kasih yang memberikan yang terbaik. True love is about giving everything and expecting nothing. Jadi kalau kita ingat, dari mana semangat giving everything, expecting nothing? Itulah semangat Natal, kan? Natal itu tidak ada yang Tuhan rampok dari kita. Dia kasih semuanya buat kita. So Christmas is not about taking. It's about giving. Tapi banyak orang ke gereja, pergi lakukan aksi sosial, lakukan ini dan itu. Tujuannya mungkin bukan ngasih beneran gitu ya. Ya, karena manusia ini kita sangat egois. Kita masih taking kadang-kadang begitu ya. Kalau datang pergi Natal offline biasanya begitu. Apa souvenirnya? Wah, dapat tumbler tahun ini. Tahun lalu soal tumbler, tahun ini tumbler ulang. Jadi kalau kita datang kita selalu tahu dapat apa, dapat apa, dapat apa, dapat apa. Orang merayakan Natal tapi kelakuan kayak perampok. Apalagi. Harusnya Natal adalah tentang apa yang harus saya berikan. Apalagi yang bisa saya berikan. Mana lagi, kepada siapa saya bisa memberi. Christmas is about giving, not taking. Karena Natal pertama, Allah memberikan kado buat kita. Paling malas kalau tukar kado, lalu kita dapat kado yang kita nggak butuh ya. Biasa om, tante, bapak, ibu sekalian kalau dapat kado yang kita nggak butuh. Tapi Natal pertama, Allah memberikan kado yang paling kita butuhkan. Yaitu anaknya yang membawa keselamatan bagi kita. Karena itu dalam sebuah tulisan ini indah sekali ya. Jarang dapat gambar begini ya, pohon Natal sama kayu salib. Saya waktu lihat ini saya langsung jatuh cinta karena kalimatnya juga indah. As we celebrate the Christmas season, the greatest gift wasn't placed under a tree, but he was hung on a tree. Gambaran penyalipan itu digambarkan tersalib, tergantung di atas kayu salib. Sudah memahami kasih Allah? Dan cinta kasih ini yang harusnya menggerakkan kita mengasihi sesama. Wow, bagaimana hal ini mungkin? Ini mungkin kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengalami kasih Kristus terlebih dahulu, maka kita pun dipanggil mengasihi. Saya selalu ingat kalau naik pesawat, itu ya, nanti dikasih tahu ada petunjuk penggunaan sabuk pengaman, petunjuk penggunaan jaket pelampung begitu ya. Tapi kalau ini saya selalu ingat ya, karena ini menarik sekali. Nanti pramugaranya atau pramugari bilang begini, jika tekanan udara di dalam kabin mendadak menurun, maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda. Tarik masker menutupi mulut dan hidung, kalungkan talinya di kepala dan bernafaslah seperti biasa. Nah, sampai situ masih biasa Bapak Ibu ya. Tapi kemudian dia bilang begini, bagi Bapak Ibu yang bepergian dengan orang yang membutuhkan pertolongan atau anak kecil, maka pakailah masker Anda lebih dahulu, lalu kemudian menolong yang lain. Waktu saya menghayati kalimat ini dalam tema sore hari ini,
Kalau kita sudah mengalami kasih Kristus, maka apa yang Tuhan mau? Supaya kita pun mengasihi sesama. Inilah cinta kasih yang menggerakkan. Kalau orang sudah mengalami kasih Kristus, tidak bisa tidak, dia akan belajar memberi. Dan itu yang dituliskan di 1 Yohanes 4 ayat 11. Tadi kita baca ayat 9, ayat 10. Sekarang ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dan itulah tema kita hari ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam masa pandemi. Bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi bahkan di banyak tempat di dunia. Dan ini makin menguji kita untuk mengasihi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengasihi sesama? Kita bisa berdoa tentunya. Ini hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, tapi juga paling penting. Jangan merasa doa jadi hanya sambilan. Tetapi lebih dari itu, mari kita miliki kasih yang aktif dan inisiatif peka melihat kebutuhan orang lain. Kadang-kadang nggak usah dulu, oh di Afrika, terlalu jauh. Bagaimana di Rukun Nangoy? Apakah kita juga bisa belajar peka melihat kebutuhan orang lain? Dan jangan berfokus pada apa yang kita tidak miliki. Kadang-kadang kita bilang, aduh kita nggak punya ini, nggak punya ini. Nah sekarang, apa yang Bapak Ibu Saudara miliki, itulah yang dibagi sama orang lain. Jangan membagi sesuatu yang kita nggak punya. Tapi waktu kita lihat apa yang Tuhan berikan, harusnya kita bersyukur. Terlalu banyak hal yang Tuhan berikan bagi kita. Mengasihi bukan selalu masalah uang, masalah sumbangan, bukan selalu masalah memberi kepada orang lain dalam bentuk materi. Tetapi kasih juga berbicara kehadiran kita bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin buat keluarga kita, mungkin juga buat orang-orang yang ada dalam Rukun Nangoy ini. Dan mari kita aplikasikan dengan praktis. Ini bukan teori. Kasih itu tidak dijelaskan dalam sekadar tulisan dan definisi, tetapi dalam tindakan kasih. Allah mengaruniakan anaknya. Saya tutup dengan sebuah pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Santo Agustinus. Satu waktu Santo Agustinus ditanyakan, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Santo Agustinus menjawab, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Santo Agustinus di sini tidak bicara uang, ya. Tapi apakah kita juga punya tangan? Ya pakailah tolong orang lain. Punya kaki? Punya mata, kadang punya telinga. Ya, siapa tahu waktu kita telepon, kita bisa dengar kabar, kita bisa berbagi cerita, kita bisa saling mendukung, saling mendoakan. Karena apa? Karena teladan kasih yang Allah berikan bukan teori, tetapi Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Selamat menghayati Natal, Tahun Baru, Imlek. Jalani hari-hari kita. Dan kiranya tema ini, cinta kasih Kristus, menggerakkan kita untuk mengasihi, untuk berbagi, untuk hidup dalam komunitas yang saling menopang satu sama lain. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak firman-Mu telah diberitakan. Tolong kami sekali lagi yang memahami, mengertinya untuk bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya. Dan kiranya teladan cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa kami alami
dan menggerakkan kami untuk mengusahakan persaudaraan. Kami sekali lagi bersyukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.